Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mencoba menjelaskan tentang result bersama rekan saya Muhammad Rizky Paujan dan teman saya Muhammad Zain dari kelas PAI 1G. Nah, baik, yang pertama, apakah pengertian result itu? Secara terminologi, result adalah hasil. Maksudnya hasil penelitian yang dalam tradisi penelitian kita itu sering disebut dengan temuan penelitian. Nah, menulis result and discussion atau yang biasa disebut dengan RAD, temuan dan pembahasan dalam model jurnal IMRAD adalah yang paling utama. Di sub-sub inilah penulis bisa menyajikan hasil penelitian sekaligus menganalisisnya. Kemudian, jika pembaca tertarik akan judul serta membaca sekilas tentang abstrak yang ditulis, kemudian ia mengetahui secara mendalam temuan dan analisisnya, maka sub-sub inilah yang sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana cara penggunaan result dalam karya tulis ilmiah? Penggunaan result dalam karya tulis ilmiah terbagi ke dalam dua model. Yang pertama yaitu menampilkan semua data temuan penelitian kemudian diakhiri oleh hanya satu pembahasannya. Sedangkan model kedua adalah setiap data penemuan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian diiringi oleh pembahasan. Jadi model pertama itu hanya perlu pembahasannya saja, tetapi model yang kedua harus disesuaikan dengan tujuan metode. Nah, ada tambahan sedikit mungkin seperti yang telah disebutkan bahwa model organisasi result bisa disatukan dengan discussion atau juga terpisah. Nah, jika disatukan, maka result ditandai dengan A dan discussion bisa ditandai dengan B. Hal tersebut bisa dimiliki dua model, yaitu model AAAAB dan ABABAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Papau mengenai apa saja fitur pada result tersebut. Nah, isi daripada result tersebut yakni yang pertama ialah menyatakan masalah penelitian di awal yang menyokong tujuan daripada sebuah penelitian dengan bertujuan untuk meningkatkan kembali pembaca literatur dan metode setelah introduction. Nah, jadi maksud daripada isi fitur result yang pertama ini yakni di sini kita haruslah senantiasa menyatakan atau menerangkan atau mengutarakan lah ya daripada sebuah masalah penelitian yang di awal tersebut, supaya bisa mendorong atau membantu dalam sebuah tujuan penelitian tersebut.
yang nantinya berfungsi untuk mengembangkan kembali minat kepada si pembaca dan metode setelah sebuah pengenalan atau bisa disebut juga dengan introduction. Nah, untuk poin yang kedua yakni mencantumkan sebuah gambar atau berupa tabel, bisa juga sebuah foto ataupun ilustrasi dari sebuah penemuan penelitian. Nah, untuk isi fitur Rizal yang kedua ini sudah jelas ya. Kita di sini haruslah mencantumkan sebuah foto atau gambar sesuatu yang sudah tadi saya katakan, yakni gambar tabel foto atau ilustrasi temuan penelitian yang nantinya ini bertujuan sebagai sebuah kunci atau mungkin sebuah tanda ya. Nah, untuk isi fitur Rizal yang ketiga yakni mendeskripsikan Rizal secara sistematik. Nah, jadi kita itu haruslah menguraikan daripada Rizal tersebut itu secara sistematik atau secara sempurna. Dan kita haruslah senantiasa menyoroti atau mengamati sebuah data yang paling banyak akan diamati oleh pembaca, yang nantinya supaya si pembaca tersebut tidak adanya kerampungan dalam membaca sebuah karya tulis ilmiah tersebut, atau agar lebih sempurna lah gitu maksudnya. Dan yang keempat atau yang terakhir ini daripada isi fitur Rizal tersebut yakni membuat sebuah paragraf yang pendek untuk menyimpulkan sebuah temuan. Sebuah temuan ini dengan menggunakan sintesis kata-kata penelitian. Nah, maksudnya dari sintetis ini yaitu sebuah tulisan utuh ataupun baru mengenai sebuah rangkuman dari berbagai sebuah rujukan mengenai pendapat ataupun mengenai pengertian. Untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan apa saja yang perlu dihindari dalam Rizal. Nah, diantaranya itu yakni yang pertama yaitu membahas atau menginterpretasikan data. Nah, jadi kita itu janganlah membahas ya, apalagi sampai menginterpretasikan sebuah data Rizal, karena pada saat itu adalah wilayah daripada sebuah diskusi. Nah, untuk yang kedua yaitu menjelaskan data secara luas daripada background atau latar belakang yang ada di dalam sebuah introduction atau sebuah pengenalan. Nah, jadi kita kalau membuat sebuah karya tulis ilmiah janganlah menerangkan atau menjelaskannya itu menjelaskan sebuah datanya itu secara detail di dalam sebuah pengenalannya. Itu cukup saja dengan introduction yang singkat tapi jelas itu. Untuk hal yang perlu dihindari untuk poin yang ketiga yakni mengabaikan temuan penelitian yang negatif. Nah, jadi kita itu janganlah hanya menerapkan sebuah temuan penelitian yang positif saja, tetapi
terapkan juga lah temuan penelitian yang negatif juga. Untuk poin yang keempat yakni menyertakan sebuah data yang mentah atau kalkulasi yang setengah-setengah. Jadi maksudnya kita itu kalau menyertakan sebuah data itu haruslah sesempurna mungkin atau seperinci mungkin. Janganlah menyertakan sebuah data itu setengah-setengah. Nah, untuk yang terakhir atau poin yang terakhir yang perlu dihindari itu yakni data yang samar-samar dan tidak spesifik. Jadi maksudnya jika kita menerapkan sebuah data itu harus jelas, jangan setengah-setengah. Dan menerapkan sebuah datanya itu janganlah bersifat tidak spesifik. Atau maksudnya itu tidak bersifat khusus. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dalam penyampaian atau penyampaian materi. Mohon dimaklum karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala Thank you. kekurangannya.